Kata Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah sumber hakiki dari semua cahaya-cahaya yang dipancarkan sampai dengan ke semesta, langit dan bumi, sumber cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu akbar. Lihat sini. Allahnya pakai rafa', mubtada. Udah masuk ke gramatikal nih. Udah masuk ke gramatikal. Awas, hati-hati karena jarang dibahas. Anda perlu kumpulkan dulu. Yang Rabul Quran, Ad-Darwishi, beberapa turunan yang lain. Perhatikan baik-baik. Kita kalau dulu para ulama ingin menafsirkan dia i'rab dulu. I'rab itu membahas dari sisi kaidahnya dulu. Kaidah bahasanya begini. Dari kaidah bahasa muncul makna. Itu nanti di ilmu nahwu namanya. Ilmu nahwu itu beda harokat bisa beda makna. Ya, saya ulang, beda harokat beda makna. Anda baca Allah, Allahu, Allahi, maknanya lain. Ya, sekarang lihat baik-baik. Allahu nurus samawati wal ard. Allahnya di sini mubtada. Ilmu nahwunya dulu. Ini mubtada. Alamatnya rafa'. Sifatnya ma'rifah. Khabarnya ini. Awas, khabarnya kemudian mudhaf masuk ke mudhaf ilaih. Dua. Tahan sebentar. Paham? Pasti belum saya terangkan. Ya belum harus saya sebutkan. Lihat. Mubtada itu, mubtada. Kalau dalam ilmu nahwu saja dipahami secara nahwu, maka ini menunjukkan setiap kalimat di awal kata disebut mubtada. Sesuatu yang awal. Tapi kalau Anda baca pakai ilmu balaghah, hati-hati. Pakai ilmu balaghah tidak disebutkan sesuatu dengan makna mubtada kecuali menunjuk pada pionir dari segala sesuatu. Pionir. Tidak ada yang mendahului, ini asalnya. Seakan-akan Allah ingin katakan, "Hei, sayalah sumbernya, saya pionirnya, nggak ada selain saya. Saya sumber cahaya, saya yang paling awal mendapati itu, yang paling akhir memilikinya. Tidak ada yang punya seperti saya." Jelas? Allah kemudian menggunakan ma'rifah. Dan ma'rifat itu, ingat, sesuatu kalau sudah pakai ma'rifat menunjukkan sesuatu yang khusus. Lawannya nakirah, masih umum. Nakirah umum, gak jelas. Ma'rifat khusus. Seakan-akan Allah ingin katakan, "Hei, yang saya maksudkan cahaya ini cahaya yang khusus. Hanya saya yang punya, yang lain tidak." Jadi kalau Anda ingin mendapatkan itu, maka Anda harus mendekat kepada saya, kata Allah. Saya ulang. Ma'rifat menunjuk pada sesuatu yang khusus. Di antara cirinya dalam ilmu nahwu, misalnya gunakan alif lam. Qalamun, pena, pulpen, spidol. Al-qalam pakai alif lam yang ini, bukan yang lain. Khusus. Mindilun, tisu. Al-mindil, yang ini, bukan yang lain. Kubun, misalnya, gelas. Al-kub, yang ini, bukan yang lain. Kitabun, buku. Al-kitab, yang ini, bukan yang lain. Masjidun, masjid, banyak. Al-azhar, al-ihsan, al-ikhlas, dan lain sebagainya. Al-masjid, yang ini. Ghadan, sa'adhab ilal masjid. Besok saya pengen pergi ke masjid, yang itu, bukan yang lain. Pakai alif lam. Tapi perhatikan. Dalam kalimat Allah, semua hurufnya itu ma'rifah. Saya ulang ya. Biasanya, kalau Anda memberikan satu bentuk yang khusus, tambahkan alif lam, maka jadi khusus. Tapi kalimat Allah istimewa, semua hurufnya ma'rifat. Kalaupun dibuang setiap hurufnya akan menunjuk pada zat yang sama. Makhluk tidak. Misal, Adi, tahu yang ini, bukan yang lain. Adi banyak. Ada Adi Bing Slamet, ada Adi ini, Adi itu, Adi Hidayat, kan? Banyak. Ya untuk membedakannya apa? Tambahkan Hidayat. Wah, masih ada yang lain, Adi Hidayat, tambahkan depannya Ustadz, misal. Ada yang lain juga, tambahkan yang lain supaya mirip ciri-cirinya. Bisa, tambahkan ini, tambahkan itu supaya sesuai dengannya. Tapi begitu dihilangkan bagian dari kalimatnya, bahkan hurufnya, maka bergeser namanya. Namanya bisa tidak sama. Lihat baik-baik. Adi. Buang kemudian A-nya, jadi apa? Di. Buang D-nya, jadi apa? Saya juga nggak enak bacanya. Di. Kan? Baik, setiap dibuang jadi apa? Tidak ada sama sekali. Saya pernah jelaskan kepada Anda, Allah berbeda. Saking spesialnya namanya, setiap hurufnya dibuang tetap menunjuk kepada zat yang sama. Allah.
Buang kemudian hamzah wasalnya, alifnya. Jadi apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Masih menunjuk pada nama yang sama. Buang lamnya satu. Lahu mulkus samawati wal ard. Menunjuk kepada Allah. Buang lamnya lagi satu. Ada hu. Singkatan dari huwa. Karena kalau Anda baca huwa kemudian, maka huwanya tidak bunyi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti di huwa waqaf, maka nggak bunyi. Karena hukum waqaf itu tidak membunyikan harakat di akhirnya. Tidak bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Mati. Padahal harakat akhirnya li. Nggak ada orang semerdu-merdunya baca basmalah, i-nya bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Pasti mati. Sama Allahu la ilaha illa hu. Wa-nya nggak bunyi. Hu begini. Mati wa-nya. Siapa itu huwa? Tanya lagi, huwa itu siapa? Kembalikan ke surah Al-Ikhlas. Kul, katakan huwa, yang disebut dengan huwa itu Allahu Ahad. Allah lagi. Buang semuanya, nggak kelihatan, tetap ma'rifah. Kalau nggak kelihatan disebut dengan ghaib. Jin nggak kelihatan disebut makhluk ghaib. Malaikat nggak kelihatan disebut dengan ghaib. Allah nggak nampak dalam pandangan, maka Allah menyebut dirinya ghaib. Dari mana dalilnya Ustaz? Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka itulah yang disebut dengan terkumpul mujamma' fi kulli awsafil ma'rifah fi dzatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka pada penamaan Allah itu terkumpul semua sifat yang khusus. Seakan-akan Allah ingin katakan, lihat baik-baik, Allahu nurus samawati wal ard. Hei, kata Allah, perhatikan, yang punya cahaya itu sumbernya cuma saya. Saya ini spesial, beda dengan yang lain. Semua terkumpul pada saya, tidak akan sama dengan yang lain, tidak akan berkurang cahaya dari saya. Dan sifatnya mubtada. Jikalau Anda mendapatkan apa yang kemudian saya berikan kepada Anda, maka Anda akan jadi pionir dalam setiap bidang kehidupan Anda. Yang paling hebat, rafa. Ini alamatnya rafa, tandanya disebut dhammah. Di ilmu tajwid disebut dhammatun. Di i'rab, di kaidah bahasa Arab, dhammah itu menempati posisi rafa. Wajah-wajah minta tolong terangkan Ustaz, apa itu dhammah? Tolong terangkan apa itu rafa. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, rafa itu tandanya, alamatnya, posisinya, posisi rafa. Dhammah itu kemudian tanda yang menunjukkan makna rafanya. Apa itu rafa? Rafa itu secara bahasa sesuatu yang tinggi, terangkat. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, pondasi Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam terkena banjir, maka Allah memberitakan dengan kalimat rafa. Quran surah kedua ayat 127, paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Rafa, sesuatu yang terangkat tinggi. Sehingga Ka'bah itu dari pondasi naik lagi tinggi. Ketika Anda datang ke majlis ilmu, maka ketika baru hadir Anda belajar, diangkat derajatnya, ditinggikan oleh Allah. Naik. Imannya naik, ilmunya naik. Maka kalimat itu ditunjukkan oleh Al-Quran dengan kata rafa. Quran surah ke-58 ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Rafa itu sesuatu yang terus naik. Yarfa, naik. Kalau kalimatnya yarfa dikembalikan kepada makna asal rafa, maka bukan sekedar dia menjadi fi'il madhi, tapi berbentuk taukid, sesuatu yang pasti. Kalau kalimat rafa, awas hati-hati, bentuknya adalah bentuk past tense, fi'il madhi, tidak pakai ya, tidak pakai a, tidak pakai na di depannya, tidak juga menggunakan ta di depannya, maka ingat baik-baik, jika disandarkan kepada Allah, maka bentuknya sesuatu yang pasti. Perhatikan kalimatnya, rafa, simbolkan dengan alamat ini, disandingkan kepada Allah, dijelaskan dengan kata nur. Seakan-akan Allah ingin memberikan gambaran, hei, saya pemilik cahaya, saya sumbernya, saya spesial, saya pionirnya, dan saya akan berjanji, siapa yang mendekat kepada saya untuk mendapatkan cahaya ini, maka saya akan angkat derajatnya di sisi saya. Saya akan angkat kehidupannya di muka bumi. Bila Anda punya masalah, saya angkat masalahnya. Bila Anda ingin rezeki, saya turunkan kepada Anda, saya berikan, saya pancarkan, saya angkat derajat Anda dari sebelumnya. Bila Anda mendekat kepada saya dengan ibadah, saya angkat status Anda sampai dengan ke langit, dan seterusnya. Seakan-akan kalimat ini bukan sekedar ingin menegaskan cahaya itu punya Allah, tapi seakan-akan ingin mengatakan bahwa jika Anda mendekat kepada cahaya itu dan mendapatkan pantulannya, maka status Anda akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas?